Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mukemang dota kenang Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan coba ambil teks kita pada pagi ini dalam acara pelantikan pengurus P3S Persaudaraan Toga Gultom Sedunia dalam Mazmur 23. Ayat ini pasti akan menginspirasi kita bersama, keluarga dan pengurusnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kedamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang cukup bernas dan luar biasa, ayat yang paling terkenal di tengah seluruh pemberitaan Alkitab kita. Marsada menuju damai sejahtera. Marsada menuju damai sejahtera. Ini akan menjadi pokok pergumulan kita pada acara ini dan acara pelantikan ini. Bagaimana ini dapat kita wujudkan bersama? Bagaimana ini dapat kita implementasi secara bersama, baik di tengah kekeluargaan kita, di tengah persadaan kita. Dan bagaimana pula ini mewujud nyata di tengah kepengurusan kita yang sebentar lagi kita akan lantik. Memang berbicara tentang Hasadaun, pasti semua orang setuju, sebab banyak gunanya dan luar biasa manfaatnya. Hasadaun, tapakna do rajomna, rimnitahi do guguna. Dengan bersada, dengan bersama, kita pasti kuat. Itu sebabnya penjajahan di atas dunia kita usir, karena politik divide et impera, memecahkan orang yang mersada, kita tolak. Dan itu pula menjadi simbol negara kita ini, mersada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hasadan ini memang milik Yesus Kristus Tuhan kita, milik gembala yang baik ini. Sebab hasadan ini tidak bisa dipisah, hubungan Hasadaun antara Yesus dengan Bapaknya di sorga. Tidak akan bisa. Itu sebabnya dia pernah berdoa. Kalau kita baca doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Ini doa Yesus kepada Bapaknya. Sama seperti Engkau yang satu di dalam aku di dalam Engkau, demikian juga mereka di dalam kita. Ini doa Yesus juga tertuju bagi kita, P3S ini, Persaudaraan Toga Gultom Sedunia ini.
ya Bapa. Tuhan Yesus berdoa bagi kita juga, saudara-saudara. Nah itu sebabnya nilai hasadan ini tak satu pun bisa menolak. Biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita berdua, sama seperti kita bertiga, Trinity. Engkau satu di dalam aku di dalam engkau. Mari kita undang demikian juga mereka di dalam kita. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bagaimana sekali lagi, bagaimana nilai hasadan ini, bagaimana nilai persatuan ini menjadi gerak tingkah kehidupan budaya kita bersama. Sebab Aputasi Jolo-Jolo Tugu juga menginginkan ini, supaya ini tetap berkembang, menyatu di dalam budaya dan gerak hidup kita. Tapi satu lagi, bagaimana pengurus yang baru ini tetap mendorong kita supaya kehidupan hasadan ini tidak pernah lentur dari PTGS ini. Oleh sebab itu mari kita lihat sejenak profil Yesus. Bagaimana profil Yesus sebagai seorang gembala. Dan tadi dalam doa syafaat kita juga sudah disentuh di dalam Filipi 2 ayat 5, bahwa memang loyalitas hasadan, walau dia tidak akan pernah, sekali lagi, Yesus tidak pernah menolak kehadirannya dengan Bapaknya dan mampu merobohkan atribut-atribut apapun. Kita baca tadi di dalam teks kita ini Mazmur 23. Kita lihat profilnya Yesus, ini akan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia yang satu di dalam Bapaknya dan bagaimana berbuat terhadap sesamanya. Sekali lagi saya baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab dia besertaku. Inilah profil yang menjalin kebersamaan, kesatuan dengan Bapaknya. Pasti dia menjadi berkat terhadap sesamanya. Sekali lagi, barang siapa yang menjalin hasadan dengan Bapaknya, lihat Yesus profilnya, pasti dia menjadi berkat terhadap yang lain. Apanya menjadi berkat? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sebagai gembala, sebagai pemimpin, dia menuntun umatnya hidup. Manarihon narikot di ngulu nits. Kalau si panganon menjadi tantangan, gembala yang baik akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau tantangannya air yang tidak bisa kita temukan di mana saja, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau aku merasa ketakutan di mana-mana, ia menyegarkan jiwaku. Kalau jalanku sesat, ia menuntun aku di jalan yang benar. Lihat Bapak Ibu, profil seorang gembala, seorang pemimpin akan berbuat yang baik terhadap sesamanya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan yang lain. Sebab hidup yang lain adalah hidupnya, bagian dari kehidupannya sendiri. Nah itu yang dicontohkan Yesus juga di dalam Yohanes 16, Yohanes 3:16. For God loved the world so much that He gives His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Have eternal life. Dia memberikan hidupnya, turun dari tahta surgawi, melepaskan segala atribut. Hasadanna dehot debatana dehot amana, pasti kemahaagungannya masih terjalin. Tetapi tidak, saya harus meninggalkan atribut jabatanku, kemahakuasaanku, kemahaagunganku untuk bersama dengan bumi ini, sesamaku. Sebab sesamaku memerlukan. Itu sebabnya
Dalam teologi liberation, I have heard your crying. Aku telah mendengarkan jeritanmu. Nah, inilah Bapak Ibu, sekali lagi, profil seorang gembala yang baik, seorang pemimpin yang baik, mestinya harus melihat needs, kebutuhan daripada sesamanya. Aku datang supaya mereka berkelimpahan. Ternyata juga Yesus Kristus kita ini, kalau kita pernah berpikir tentang belusukan merdalani secara lorong to lorong untuk menempuh human approachment, pendekatan kemanusiaan, ternyata Yesus lebih awal melakukan segalanya. Sekali lagi, dia memberikan hidupnya kepada yang lain. I come to serve. Aku datang untuk melayani kamu. Matius 20 ayat 28. I come not to serve. I come not to be served. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggalkan atributmu. Walau saya juga precious, suruhlah aku. Aku akan melakukan tugas pengabdianku. Ini Bapak Ibu. Jadi manang nai sehita disuruh mengulahun da dengga. Nang pola dok. Ayaw ma suruhmu, ayaw di sok ketua. Ayaw ma suruhmu, ayaw di sok raja ni huta. Tak pola sonia ma. Harus kata Yesus ope, I come to serve. Aku datang melayani kamu. Benar kita sudah melampaui segala jabatan. Mestinya kita harus duduk di tingkat teratas. Tidak akan menyentuh bawah. Tetapi Yesus kepemimpinan berbeda dengan kita. Aku datang melayanimu. Nah, ini harus menjadi profil kehidupan bagi kita bersama. Khusus Toga Gultom sedunia ini. Harus berbeda dengan yang lain. Harus berbeda dengan yang lain. Jangan mengatur jarak. Tempuh human approachment dengan baik. Pendekatan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami barusan menggumuli MDGs di Afrika. Jadi saya diundang berkhotbah saat itu. Setelah saya di Afrika, saya katakan saya akan datang. MDGs beralih kepada SDGs. Barangkali Ibu Miranda Gultom paham dengan segala sesuatunya ini. Sustainable Development Goals. Karena ini sekian lama 2014 sudah menjadi perhatian dunia, tapi sampai sekarang nanti tahun 2030 katanya harus berakhirnya sebuah kemiskinan, sebuah penderitaan, kesengsaraan dan persahabatan dengan alam harus kita lebih fasih dan paham. Ternyata setelah saya cek angka kemiskinan kita masih 25,27 juta di Indonesia. Seberapa persenkah Hasadaun ini atau Poparan Nigultom ini diambang kemiskinan? Kita minta ini supaya dicek ulang. Bapak Ibu, benar bahwa Poparan ini sudah ada di belahan bumi apapun. Ribuan Poparan ini sudah beredar di mana saja pun. Untuk kita diundang saat ini untuk bersadar, memahami, melihat apa yang terjadi pada hidup kita bersama. Nah, dan oleh sebab itu terima kasih atas gagasan daripada panitia yang awal tadi menabur benih ikan. Jadi itu jadi dong nanti ya 50.000 dan akan menanam pohon. Tadi Nemburu saya lihat sudah bikin pelangkat-pelangkat dan lubang-lubang untuk menanam pohon durian. Apa artinya semuanya ini? Kalau menurut saya ini bukanlah sebuah simbol-simbolan. Bukan hanya sebatas ibadah ansih. Tetapi inilah perhatian kita. Toga Gultom atau Punguan Gultom sedunia ini.
bersahabat dengan alam, mencipta income generating. Saya merperbu madurian non asa mamora sudir dua senai atari di rupanya merperbu madurian non moruma climate change ulima portibion adong ma akka bulung-bulungna gabi pupuk komposnya ke petani dengan matano dan marnatungil be tano Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Apa yang kita lakukan ini biarlah menyentuh kehidupan kita bersama. Ini bukan hanya sebatas ibadah, tetapi ibadah yang harus dikerjakan secara bersama. Saya mertubur maranahi non akadeke nilai. Alai pinangido unang adong poparanon nama kail hari Minggu. Ala hari Minggu ro deke mar Minggu. Ya, ini jujur. Barangkali pendeta Nora masih beberapa tahun di Samosir ini, saya hampir 30 tahun. Jadi karena kelamaan saya di sini, maka Eporus memilih saya ho mesibah ngomangatusi ho gebe pres mau isi. Karena kelamaan, hampir 30 tahun. Tapi saya perhatikan memang ikan neta saburi hari Minggu mar Minggu deh. Jadi setelah lonceng berentang, teng teng teng, ikan itu datang untuk mendengarkan kurtai. Jadi itopi-topi tawi na godang dudek markor mabige kurtai. Ido asa godang aka amata-mata do inata na makail lalu buat ini. Mardo sama kita si alat agugaya kedek di makail. Jadi nomor tasabur solat nari pengotok kita jangan sampai ada bapak dan ibu peparan ini yang makail hari Minggu beribadah. Beribadah dulu lah. Pasti Tuhan akan lengkapi kita bersama. Selamat Bapak Ibu sekalian. Biarlah ini semuanya mendorong kita. Selamat amang ketua nami na inaulungan pergugumamu. Ingat ma Tuhan Yesus pasadahod dirina doh Tuhan na pasti jadi mampukan oleh Allah untuk melayaninya. Berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik. Tetapi saya saya terkesan dengan marga-marga lain. Barangkali ini juga menjadi sebuah studi banding barangkali bagi kita. Marga lain telah membangun unit-unit usaha dalam perkumpulan fase daun mereka. Ada unit-unit usaha yang mereka bangun. Terus ada lagi beberapa mereka mengumpulkan dana-dana abadi untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pengangguran dan lain sebagainya, mereka kumpulkan untuk to continue his study, melanjutkan sekolahnya. Mereka membangun rumah sakit, mereka membangun unit usaha seperti yang saya katakan tadi, dan membangun hal-hal lain yang bisa mengatasi persoalan-persoalan daripada marganya sendiri. Nah Bapak Ibu, biarlah ini menginspirasi kita bersama, melengkapi warga kita. Dibutuhkan ke depan. Amang inang pengurus nami na inaulungan, marilah berpikir lebih luas lagi ke depan untuk memberikan yang terbaik kepada peparan ini. Tuhan mengalugu amang, Tuhan madongannya mu ke pengurus dan pengurus-pengurus yang lama yang sudah berakhir, Tuhan tamah madongannya mu mulai hati disudi dengan diwasamu. Naung patongoton hasadaunodo dengan sebab karya ini adalah karya Kristus yang Bapak Ibu Saudara imban. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita lakukan keinginan Tuhan kita. Satu di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih pada Tuhan atas segala yang terjadi di tengah peparan ini. Banyak peparan kami yang sudah beruntung. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Banyak saudara-saudara kami yang menjabat di tengah-tengah kehidupan teratas. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Tetapi barangkali juga banyak juga saudara-saudara kami yang lemah menderita. Tuhan, mampukan kami menyatukan diri kepada Tuhan sehingga kami akan menjadi berkat bagi sesama.
Kami yakin apa yang sudah ditanamkan opus jolo-jolo itu dalam budaya-budaya yang sudah mereka telah tanamkan, marsirupa, marsedapari, mangarapat, ini adalah sebuah pertanda bahwa mereka saling mengasihi. Di dalam tubuh kami juga, Paulus mengambil hidup ini sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa terceraikan. Banyak organ tubuh, tetapi satu kepala. Tetapi semuanya satu kesatuan. Tidak satu pun yang mengeluh, tetapi saling memelihara cara bersama. Biarlah kesatuanmu dengan Bapa menjadi teladan bagi kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini terima kasih atas segala sesuatunya. Sebentar lagi akan kami lakukan pelantikan pengurusan baru. Biarlah mereka mampu Tuhan mengemban tugas yang mulia yang dari kepada Tuhan sebagai gembala yang baik yang akan memimpin kami di dalam berjalan di tengah dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan, Samosir ini dipimpin oleh Bapak Bupati kami, Poparan Hasadani Gultum sedunia ini. Makasih Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan memilih yang terbaik. Biarlah Engkau juga memampukan supaya mereka mampu menjadi berkat di tengah kabupaten ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kerinduan kami Engkau akan jawab. Bimbing kami Tuhan dan semua peserta yang belum hadir di tempat ini. Yakinkan kami bahwa hasadan ini akan terwujud sampai selamanya. Mampukan semua pengurus untuk mendorong kami melakukan yang terbaik, menjadi berkat antar sesama dan alam ini juga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.